Yusuf Marta, Ketua GNPF Ulama, bingung dengan dukungan Anies Baswedan terhadap Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Ini diutarakannya saat hadir di podcast Refli Harun. Bisa ya seorang Anies Baswedan seperti itu, tak ada ideologisnya, hanya memikirkan politik ansih saja. Dari 2017 kita adalah diehard yang mendukung, yang menjadikan orang tidak mengenal Anies jadi mengenal Anies. Yang tadinya Anies tidak diperhitungkan, akhirnya Anies diperhitungkan dan akhirnya alhamdulillah Anies bisa memenangkan pertarungan Pilkada DKI. Itu bukan dengan usaha politik-politik Anies, kita berdarah-darah di jalan ya, berjuang habis-habisan. Jadi Anies bukan merasa bahwa sekarang dia dapat suara atau dapat pengikut atau dapat penggemar itu dari apa karyanya dia sendiri. Tidak, tetap ada campur tangan dari kita dulu. Ya. Saya jadi bingung kok tiba-tiba Anies ini tiba-tiba dengan vulgar seolah-olah sudah memutuskan dukungannya kepada Pramono. Ya bisa saja, kenapa tak bisa seorang Anies Baswedan mendukung Pramono Rano? Untung saja hanya sekedar mendukung Pramono Rano. Bagaimana kalau Anies sendiri yang maju kemarin diusung oleh PDIP? Mungkin Yusuf Marta tak hanya sekedar bingung, tapi pusing 7 keliling. Ingat ya, Anies itu sudah memakai baju batik merah, hadir di markas PDIP, dan siap diumumkan oleh Megawati sebagai cagup dari PDIP. Hanya takdir sejarah saja yang membelokkan lewat insting, pikiran, hati, hikmah, atau apapun itu dari seorang Megawati. Kalau PKS mungkin tak hanya bingung, tapi sudah sampai pada tahap geram. Bukannya mendukung kadernya yang maju sebagai wakil gubernur, Anies Baswedan malah mendukung Pramono Rano sambil ngakak jika nanti Ridwan Kamil Suswono kalah melawan jagoan yang didukungnya. Bayangkan berkali-kali mendukung Anies Baswedan dengan segenap daya dan upayanya, bahkan mengaku kalau saja keputusan MK Mahkamah Konstitusi itu keluar lebih awal, maka diyakini Anies akan maju berlayar bersama PKS. Tapi politik memang bukan maunya PKS semata. Dulu ada istilah untuk politik umat ini hanya sebagai pendorong mobil mogok saja. Saat mobil mogok, maka umat Islam disuruh ramai-ramai untuk mendorong. Tapi saat mobil mogok yang didorong itu hidup, maka umat Islam ditinggalkan di belakang. Sama sekali tak diajak naik, melambaikan tangan pun tidak. Pengemudi atau sopir atau pemimpin yang didorongnya itu pergi atau tancap gas sendiri saja, balik lagi ke konco-konconya atau habitatnya yang lama. Parahnya saat ini mobil mogok belum hidup, umat Islam yang mendorong sudah ditinggalkan begitu saja. Harus diakui politik umat itu kalah telak dalam Pilpres lalu. Prabowo sampai sedih kenapa dia tak dianggap lagi sebagai bagian dari umat. Umat hanya mendukung Anies Baswedan. Babe Haikal Hasan yang membela Prabowo yang meyakinkan pemilih umat bahwa peran Prabowo terhadap umat Islam itu sangatlah besar, lengkap dengan bukti-buktinya. Bahkan Prabowo sejak dulu tak mau bantuan-bantuannya terhadap umat Islam itu dipublikasikan, tetap saja tak dipercaya. Bahkan Babe Haikal Hasan malah diledek sebagai seorang penjilat. Tak satu dua orang yang mengatakan bahwa jasa Anies Baswedan terhadap umat itu jauh sekali dibandingkan Prabowo Subianto. Tapi siapa yang percaya? Bahkan Prabowo sampai dicap sebagai seorang pengkhianat tanpa sedikit pun merasa berat untuk mengucapkannya. Ingat Fahri Hamzah dihujat habis-habisan karena tak mendukung Anies Baswedan. Fahri Hamzah merasa heran. Dia yang tak pernah bergeser dari politik umat, lahir, tumbuh, dan berkembang dari rahim politik umat itu sendiri, justru ditentang. Anies Baswedan yang jadi jubir Jokowi sejak awal justru lebih dipercaya daripada dirinya. Jadi Ketua GNPF Ulama Yusuf Marta tak perlu bingung apalagi sampai pusing 7 keliling dengan dukungan Anies Baswedan terhadap Pramono Rano. Dan PKS pun tak perlu geram apalagi sampai gigit bibir menahan amarah atas dukungan Anies Baswedan terhadap Pramono Rano tersebut. Kebingungan, kepusingan, serta kegeraman itu sudah tak relevan lagi. Hukum besi politik memang seperti itu. Hanya saja mengatasnamakan politik umat Islam itu kedepannya haruslah lebih bijaksana lagi. Gabah dan beras itu harus jelas dan tak sama.
Lihatlah, Anies Baswedan pun sedang bermain politik. Ia mendukung Pramono Rano, tapi tak satu kata patah pun keluar dari mulutnya dukungan itu. Tapi jubir-jubirnya sudah disuruh untuk mendukung. Dia libatkan juga tokoh agama, para habaib dalam dukungannya itu. Ia tak terlihat totalitas tapi jelas mendukung. Artinya, kalau nanti Pramono Rano menang atau kalah pun, ia masih bisa balik lagi meminta dukungan untuk politik 2029. Ia mungkin berharap bisa didukung oleh PDIP dan umat pada saat yang bersamaan. Jadi ini memang politik ansih belaka seperti yang dikatakan Yusuf Marta, bukan soal ideologis.